Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fajar Arya. Saya di sini dari Pendidikan Tata Boga 2019 yang akan membahas pengembangan karir guru. Di mana dari katanya saja kita sudah mengetahui ada namanya pengembangan yang dapat kita artikan memperluas tingkatan kenaikan ataupun yang lainnya yang semacam untuk dalam hal pengembangan, yaitu dari guru yang biasa menjadi guru yang profesional, di mana tugas utama seorang guru adalah menjadi pendidik yang profesional, yang artinya guru dapat mendidik, membimbing, membina, dan menilai ataupun mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik. Dapat kita katakan bahwa tugas utama seorang guru itu tidak mudah bagi mereka yang tidak memiliki derajat keprofesionalan di dalam dirinya. Akan tetapi bagi guru yang memiliki derajat keprofesionalannya, maka dapat kita lihat dari kemampuannya, keahliannya, kecakapannya, kompetensinya dalam mengajar, maka guru itu dapat mudah mengajarkan ataupun melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang tertentu. Nah, setelah itu guru profesional itu dapat kita lihat keberhasilannya atau tidaknya seorang guru itu dalam melaksanakannya dari secara ilmiah maupun hukum. Keberhasilan seorang guru dapat kita lihat berhasil atau tidaknya dari ilmiah, yaitu bagaimana penguasaan materi dalam tuntutan kurikulum yang ada. Kalau secara hukum, keberhasilan ataupun tidaknya seorang guru dapat kita lihat dari penguasaan ataupun keberhasilan mengajar dalam tuntutan yang udah diatur dalam perundang-undangan. Contohnya di dalam Indonesia sudah ada peraturan tentang pendidikan nasional seperti guru profesional. Guru profesional itu harus memiliki kualifikasi akademik, di mana kualifikasi akademik ini adalah harus S1 ataupun D4 dan memiliki sertifikat pendidik. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 42 sudah diatur di dalamnya. Jadi itulah pengembangan karir guru dalam tugasnya. Setelah itu dapat kita lihat dalam kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini sudah diatur juga di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dalam peraturannya nomor 16 tahun 2009 tentang ada 4 jabatan fungsional yang diberikan mereka kepada guru. Yang pertama, guru muda, yang kedua dan ketiga ada guru madya, keempat ada guru utama. Dari keempat guru ini terdapat perbedaannya masing-masing, di mana yang pastinya adalah jabatan dan kecakapan ataupun skillnya, karena di dalam peraturan Kemenpan RB itu juga dinilai seorang guru dalam kenaikan jabatannya juga ada penilaian yang lain. Setelah itu dapat kita lihat adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh guru profesional supaya lebih cepat menjadi guru utama dalam hal mengajar. Seperti yang pertama itu ada cakap mengenal diri. Cakap mengenal diri ini dibagi menjadi atas 3, yaitu dia tahu dia itu sebagai makhluk Tuhan, yang kedua adalah sadar ekstensi diri, yang ketiga adalah sadar potensi diri. Nah, dari ketiga itu bahwa guru itu tidak boleh sombong atas ilmunya, karena dia tahu dia adalah sebagai makhluk Tuhan yang
di atas langit ada langit lagi. Yang kedua itu ada sadar ekstensi diri, dia tahu dia adalah seorang guru yang harus mendidik, membimbing, mengajar. Yang ketiga adalah sadar potensi diri. Potensi dia hanyalah suatu bidang ataupun lebih dari satu bidang, tetapi dia harus tahu potensi yang harus dikeluarkannya supaya peserta didik itu lebih semangat dalam belajar mengajar. Yang kedua, cakap berpikir atau thinking skill. Cakap menggali informasi yang pertama, cakap mengolah informasi, dan ketiga, cakap mengambil keputusan. Yang keempat, cakap memecahkan masalah. Cara berpikir ini harus ataupun wajib dimiliki oleh seorang guru, karena cakap menggali informasi apabila seorang ada peserta didik yang dia diam di belakang ataupun dia tidak ngerti, maka seorang guru itu harus menggali informasi tentang dia lebih lanjut. Kenapa peserta didik itu bisa diam, bisa tidak mudah dipahami dalam belajar, terus dia sulit memahami kenapa. Itu harus sigap seorang guru. Yang kedua, cakap mengolah informasi. Setelah kita ada yang menggali informasi, oh seorang anak itu ada broken home ataupun yang lain sebagainya, maka guru itu harus pandai mengolah informasinya, asal sebabnya kenapa itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, cakap mengambil keputusan. Setelah ada dua yang tadi itu, mengambil keputusan harus bijak, harus memiliki potensi dalam diri supaya tidak merugikan si A maupun merugikan si B, seperti itu. Yang keempat, cakap memecahkan masalah. Cakap memecahkan masalah ini seperti bimbingan konseling. Sebagian hal besar seorang guru itu sudah pasti bisa menjadi bimbingan konseling. Terus yang ketiga, ada cakap bersosialisasi. Cakap bersosialisasi ini dibagi menjadi tiga: cakap berkomunikasi lisan, cakap berkomunikasi secara tertulis, yang ketiga cakap dalam bekerja sama. Yang pertama tadi, cakap berkomunikasi secara lisan. Seorang guru harus bijak ataupun pandai berkomunikasi secara lisan di dalam kelas, ataupun dengan kata lain, dia seorang guru itu harus pandai menguasai panggung kelas dengan lisannya, sehingga terdapat beberapa guru yang cara mengajarnya itu monoton, sehingga ada beberapa murid ataupun banyak murid yang males-malesan ataupun tidak mood untuk belajar. Karena pada zaman sekarang ini peserta didik itu harus dibawa santai, tidak terlalu serius dan tidak terlalu main-main. Terus cakap berkomunikasi secara tertulis. Secara tertulis ini dikatakan sebagai surat ataupun misalnya sebagai raport. Setiap pembagian raport itu ada notnya itu harus memberikan semangat, tidak boleh menjatuhkan. Ataupun seperti rata-rata guru Indonesia yang sudah saya lalui, dia hanya berkomentar tapi tidak memberikan solusi di dalam not itu ataupun di dalam raport itu. Yang ketiga, cakap dalam bekerja sama. Cakap dalam bekerja sama ini ada dua: cakap bekerja sama secara akademik yang di sekolah ataupun fungsional ataupun struktural. Yang kedua, cakap bekerja sama dalam hal siswa dan siswinya ataupun peserta didik. Yang paling terpenting adalah seorang guru itu pandai meletakkan posisi di mana harus bekerja sama secara guru atau fungsional dan struktural, mana untuk bekerja sama untuk peserta didik. Dan yang keempat adalah cakap secara akademik, dibagi menjadi 4, yaitu cakap mengidentifikasi variabel, cakap menggabungkan variabel, cakap merumuskan hipotesis, dan cakap melaksanakan suatu penelitian. Bagi guru profesional pastinya sudah dilewati oleh mereka dikarenakan adanya kualifikasi akademik di mana harus S1 dan D4 dan memiliki sertifikat pendidik. Jadi sebelumnya mendapat S1 pasti menuliskan skripsi yang dimana di situ ada pengolahan data, variabel, subjek, dan setelah itu adanya hipotesis dan
penelitian seperti KKN, PKL ke sekolah-sekolah. Dan kelima adalah cakap secara vokasional atau vocational skill. Vocational skill ini adalah skill yang sudah kita pelajari atau keahlian khusus. Seperti saya pendidikan tata boga, maka saya akan menjadi guru tata boga. Kan tidak mungkin menjadi guru penjas ataupun guru ilmu komputer, kan yang mungkin. Maka saya guru tata boga mengajarkan apa? Mengajarkan bagaimana cara memasak, bagaimana cara memilih bahan yang baik, bagaimana pengolahannya, bagaimana tempatnya, bagaimana platingnya, dan hal yang berhubungan dengan makanan. Terus setelah semua kita lewati, saya akan memberikan beberapa contoh tentang perkembangan karir guru. Yang pertama, secara formal. Sebagai tenaga fungsional, guru SD dapat menjadi guru dosen. Bagaimana caranya? Mungkin dia melanjutkan S2. Contoh, guru SD, pastikan dia S1-nya guru PGSD, pendidikan PGSD kan. Maka S2-nya dia melanjutkan. Setelah itu, setelah mendapatkan gelar S2, maka dia berhak untuk menjadi dosen. Itu salah satu perkembangan guru secara formal. Yang kedua, sebagai tenaga fungsional pindah ke struktural, di mana sebagai guru bisa jadi kepala administrasi ataupun wakil kepala sekolah bidang yang lainnya. Terus yang ketiga, saya baru tahu tadi dalam kabinet Jokowi di menteri ada salah satu menteri, yaitu Menteri Ketenagakerjaan yang bernama Ibu Ida Fauzia. Ibu Ida Fauzia itu adalah dulunya sebagai guru SMA. Ini adalah salah satu pengembangan karir guru yang sudah melanjut tinggi. Kenapa? Karena dari seorang guru bisa jadi menteri. Berarti kan skill-skill ataupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi oleh Ibu Ida Fauzia tersebut. Dalam berpolitik pastinya sudah percakapan dalam lisan, bertulis juga bisa. Terus itu biasa dalam hal politik itu terjun ke lapangan dalam penelitian, dan itulah salah satu orang yang dari awalnya itu pendidikan guru SMA menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Yang kedua, secara non formal bisa contohnya menulis buku, aktif di masyarakat sebagai tenaga pendidik juga bisa. Setelah itu membuka tempat kursus yang berhubungan dengan pendidik. Misalnya saya kursus masak, nanti ada les komputer, bagaimana install ulang komputer dan hal sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan karir guru. Terima kasih.